Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ingin menyampaikan pesan dari Eyang Sabdo Palon. Yang pertama, uriping manungsa dewi. Yang kedua, uripe agama lan keyakinan. Uripe panggon lan lakune, uripe ilmu lan pengertiane, dununging pati lan uripe, dununging gesang dewi, dununging gesange Allah. Nah, ini kita bahas mulai dari atas. Panduannya adalah wong urip kudu ngerti laku uripe sing bisa abadi, itu panduannya. Terus yang dibahas tentang uripe menungso, uripe menungso dewi. Intinya kita jadi manusia diberi hidup seperti ini, kita harus merasa siapa sih kita sebenarnya. Kita harus sadar diri. Intinya kita jadi manusia itu harus sadar diri. Kita diciptakan Allah, harus sadar diri. Dan kita diberi kemuliaan Allah, kita harus sadar diri. Intinya kita dihidupkan di muka bumi itu adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan jalan sadar diri, tahu diri. Maka kita hidup ini kalau tidak tahu diri dengan Allah, hanya hidup kita selalu menyuruh-nyuruh dengan Allah, itu tidak pas. Sebenarnya hidup kita ini biar diatur sama Allah, tapi jangan mengatur sifat-sifat Allah. Intinya di situ kita harus tahu. Uripe agama lan keyakinan. Hidupnya agama, kita harus tahu diri juga. Kalau kita beragama tidak mau tahu diri, ya malah kita tidak pas. Yang menuntun agama sebenarnya itu kan Rasul Muhammad. Bagi yang Islam, kita ya harus tahu diri bagaimana perjalanan Rasul Muhammad dan apa yang ditinggalkan oleh Rasul Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Kita harus tahu diri. Kita jangan merubah-rubah. Intinya di situ kita harus patuh apa yang diajarkan di dalam kisah Rasul Muhammad dan apa yang diajarkan, yang ditulis di dalam Al-Quran. Kita harus selalu tahu diri. Tidak usah merubah. Tidak usah kita itu merasa pintar, merasa benar. Kadang-kadang ditafsiri, dipahami dengan beda arah dan beda tujuan. Itu jangan sekali-kali. Dan kita meyakini sebuah Al-Quran atau meyakini sebuah kisah Rasul Muhammad, itu harus benar-benar paham. Jangan istilahnya kita setengah-setengah. Keyakinan yang setengah-setengah di alam sana tidak diakui oleh Allah. Intinya di situ. Semua keyakinan, semua paham agama pun jangan dibuat setengah-setengah. Intinya perbuatan kita jangan setengah-setengah. Kalau yakin ya yakin beneran, kalau iman ya iman beneran. Intinya di situ. Beragama jangan untuk mainan. Uripe panggon lan lakune. Nomor 3 ya. Uripe panggon lan lakune. Jadi kita bertempat tinggal di mana saja, kita harus tahu diri juga. Lingkungannya bagaimana, situasinya bagaimana, kita harus selalu tahu diri. Intinya panggon lan lakune.
Jadi kita menentukan arah, tingkah laku, menerapkan situasi di dalam lingkungan. Kita juga harus tahu bagaimana lingkungan kita, agamanya apa, kita pahamnya apa, lingkungan keyakinannya apa, dan kita mempunyai keyakinan yang bagaimana, itu harus tahu, harus dipadukan intinya. Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri, tidak tahu diri, ya akan rusak. Intinya di situ. Jadi intinya kita harus tahu diri. Semuanya kembali pada diri kita, bagaimana cara mengatur introspeksi, apa kekurangan kita, apa yang harus kita benahi, itu selalu tertanam intinya di situ. Uriping ilmu lan pengertian. Kita punya ilmu, biarpun sekecil apapun, wong namanya ilmu, semuanya itu adalah bersumber dari Allah. Dan Allah itu memberi ilmu pasti benar, biarpun kapasitasnya kecil, ilmu dari Allah itu benar. Ya harus kita jariahkan, kita kembangkan kepada teman-teman kita semua atau keluarga kita semua minimal. Itu harus. Sebab seluruh ilmu yang diberikan Allah kepada diri kita itu harus diamalkan. Terus materi yang diberikan dari Allah itu juga diamalkan, dikembalikan, bukan untuk diri sendiri. Intinya apa yang diberikan oleh Allah itu harus berbagi, tidak untuk diri sendiri. Biarpun itu bentuk rezeki, bentuk ilmu, bentuk materi, semuanya itu adalah demi kebersamaan hidup kita bersama. Intinya di situ. Maka di sini uriping ilmu lan pengertian menurut bahasa Jawa. Kita ya harus pengertian, masa kita dikasih rezeki tidak bagi rezeki. Kita diberi ilmu tidak berbagi ilmu. Kita biarpun mampunya kecil ya disampaikan, tidak usah malu. Wong kita kan orang kecil, orang bodoh, diberi ilmu sedikit ya dikembangkan sedikit. Diberi rezeki sedikit, jadi kembangkan sedikit sesuai dengan kapasitas yang diberikan Allah kepada kita. Intinya di situ. Yang dimaksud bahasa Jawa yang dipesankan oleh Sang Hyang Sabdo Palon, emang ini cukup rumit. Sebenarnya ini adalah istilah dalam, tapi ini dibahas menurut logika saja yang lebih mudah diterima. Ini sebenarnya dalam. Pendidikan yang dibawa oleh Hyang Sabdo Palon itu sebenarnya pendidikan kelas tinggi, tapi kita tidak mampu dalam bentuk yang sangat real. Jadi ini kita bahas dengan bentuk logika. Jadi menurut logika kita diberi ilmu Allah dan diberi pengertian, itu harus kita jariahkan, kita kembangkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Intinya di situ, berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi pengalaman. Yang dimaksud di situ dununging gesang, dununging pati lan urip. Sebenarnya kita diberi hidup ini harus selalu ingat mati. Kalau diberi hidup, kita hanya ingat ke depan, untuk materi ke depan, hidup ke depan terus, kita akan hancur, akan rugi. Jadi kita diberi hidup itu malah selalu berpikir tentang kematian. Jadi hidup kita ini untuk berpikir tentang kematian, malah diberi hidup hanya berpikir untuk kehidupan, itu salah. Jadi kita intinya diberi hidup itu untuk memperhitungkan untuk manajemen kematian sebenarnya di situ. Sebab nanti setelah kita mati itu kan datnya rogone. Sebenarnya kita itu tidak pernah mati. Demi pembekalan di hidup di akhirat nanti, hidup-hidup yang abadi. Jadi intinya dununging patilan urip, pada waktu kita hidup seperti ini yang diperhitungkan itu adalah demi kematian. Jangan memperhitungkan demi kehidupan.
itu juga penting, tapi lebih penting memperhitungkan untuk jalan kematian daripada kehidupan. Intinya di situ kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita malah lengah. Urip ya urusannya urip, mati urusannya mati. Itu pekerjaan yang salah. Itu adalah pemahaman yang sangat disalahkan, tidak pas. Jadi Allah memberi hidup kita seperti ini, harus selalu ingat perhitungan tentang kematian. Maka kita selalu mengaji siang malam tiada batasan, tidak mengenal waktu. Semuanya adalah untuk belajar memperhitungkan kematian kita nanti besok. Intinya di situ, mencari bekal mati. Dununging gesang. Dununging gesang, setelah kita diberi kisah mulai awal sampai akhir, itu namanya gesang, penyempurna. Setelah kita diberi fasilitas mulai awal sampai akhir, ada ilmu, ada zat yang ada ini, terus ilmu, ada materi dalam bentuk segi apapun, semuanya itu adalah fasilitas dari Allah. Lah, setelah kita meninggal, semuanya fasilitas harus dikembalikan kepada Allah lagi. Sebabnya itu fasilitas, suatu pinjaman. Intinya di situ. Intinya kita hidup diberi fasilitas. Setelah kita meninggal, semua fasilitas harus dikembalikan di jalan Allah lagi. Intinya di situ gesang. Bukan gesangnya seperti mesin tadi, tidak. Jadi gesang itu adalah sempurnanya perilaku kita semasa awal sampai akhir, itu disebut gesang. Nah, perjalanan mulai awal sampai akhir itu harus disempurnakan dalam bentuk itu. Sempurnanya gesang itu adalah seluruh mulai ilmu, terus materi dalam bentuk fasilitas segi apapun, semuanya harus dikembalikan di jalan Allah. Kalau ilmu, cara mengembalikan yaitu diamalkan kepada orang-orang yang masih hidup, dijariahkan oleh orang-orang yang masih hidup, itu yang bentuk ilmu. Terus yang bentuk materi pun juga seperti itu, dikembalikan di dalam fasilitas perjalanan orang-orang yang mencari ilmu, seperti bangunan-bangunan yang untuk beribadah atau jalan-jalan pengkajian. Itu semuanya adalah di jalan Tuhan. Yang dimaksud seperti itu. Jangan sampai disia-siakan di jalan yang lain. Padahal kebanyakan, hampir 99% dia tidak akan tahu dengan jalan bentuk-bentuk seperti ini. Hidup ya hidup, mati ya mati. Itu pada umumnya. Tapi di sini jangan seperti itu. Dununging gesange Allah. Intinya hidupnya Allah dengan hidupnya kita itu sangat jauh, sangat berbeda. Sama-sama hidup, tapi sangat jauh berbeda. Sebab kita yang diciptakan Allah, maka kita harus selalu taat kepada Allah. Intinya di situ. Kita ada, itu yang mengadakan Allah. Seumpama kita tidak ada, Allah pasti ada. Intinya di situ. Terus hidupnya tidak ada yang sama satu titik apapun. 1 juta perilaku, 1 juta kehidupan, bagi gerakan manusia tidak ada yang menyamai dengan kehidupannya Allah. Terus satunya Allah itu bukan bilangan satu. Satunya Allah itu adalah maha besar, maha kuasa. Intinya serba, tidak ada yang membandingi makhluk seluruh alam semesta. Sebab dia yang menciptakan dan yang mengurus, merawat dan melindungi, itu Allah. Lah, termasuk kita semua sama-sama gesang. Kita semualah yang dilindungi, yang diatur. Maka tadi ada pepatah, kita itu adalah milik Allah, jangan mengatur Allah, tapi harus mau diatur dengan Allah. Intinya di situ. Tapi kadang-kadang kita siang malam selalu mengatur Allah.
Bukan kita yang diatur, tapi malah kita yang ngatur. Itu kadang-kadang penyimpangan dalam diri kita, kadang-kadang itu paham yang sangat salah, tapi kita tidak sadar. Maka dari atas, kita semuanya harus sadar, tahu diri. Tapi sampai bawah, malah kita tidak sadar bahwa kita hidup itu dihidupkan Allah, yang mengatur Allah. Malah kita seolah-olah hidupnya siang malam selalu mengatur Allah. Itulah kesalahan kita semua. Semoga malam ini apa yang kita sampaikan menjadi tambahan bekal perjalanan kita, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Kita tidak mampu menyampaikan yang sangat jauh, yang penting bisa dipahami. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.